Para sahabatku, selamat pagi semuanya. Mari kita membaca dan merenungkan Injil pada hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah apa yang ada di sekitarmu. Kita melihat banyak sekali orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ini tidak hanya tetangga kita saja, tetapi para sahabat, teman-temanmu, saudara-saudarimu, bahkan barangkali orang yang tidak pernah engkau jumpai, tetapi engkau mendengarkan berita bahwa mereka itu sakit. Dan ketika kita mendengar tentang kabar bahwa mereka itu sakit, apa yang kita rasakan? Bisa macam-macam perasaan yang muncul ketika orang sakit. Perasaan kesepian, ketakutan, ketegangan, tidak sabar, dan banyak sekali perasaan-perasaan yang muncul yang intinya adalah bahwa kita semua tidak mau mempunyai pengalaman sakit seperti itu. Dan hal yang tentunya menyentuh kita adalah ketika orang-orang yang kita kenal itu, yang sakit itu, minta kepada kita supaya didoakan. Saya sendiri barangkali setiap hari mendapatkan pesan dari mana saja
Yang intinya adalah minta didoakan karena sedang sakit. Dan tentu mereka yang sakit, doa yang diminta adalah supaya sembuh, sehat kembali, dan bisa beraktivitas seperti semula. Karena memang ketika kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas. Segala sesuatu yang kita lakukan menjadi terbatas. Fisik kita tidak bisa dipaksa. Ketika kita sakit, kita hanya bisa istirahat. Kita berbaring di tempat tidur kita. Dan kita tidak boleh pergi jauh-jauh dari tempat istirahat kita, dari ruangan kita. Karena memang karena sakit yang kita derita itu, semua yang kita lakukan benar-benar terbatas. Itulah sebabnya mereka yang sakit minta didoakan supaya sembuh, supaya pulih, supaya bisa segera beraktivitas kembali. Dan kita sendiri sering kan mengalami yang namanya sakit. Pusing sedikit saja kita sudah tidak nyaman, tidak enak. Badan kita luka sedikit saja, terkena jarum atau terkena paku atau terkena apalah benda-benda tajam yang menggores, melukai tubuh kita ini, kulit kita ini, kita juga merasa sudah tidak nyaman. Ada bagian kecil dari tubuh kita yang terluka, yang sakit, maka seluruh tubuh kita menjadi tidak nyaman. Belum lagi kalau ada yang sering sakit kepala atau migrain. Rasanya tidak enak. Saya sendiri tidak pernah mengalami yang migrain itu, tapi banyak teman-temanku aku dengar itu punya penyakit migrain ini. Aduh, benar-benar tidak nyaman, tidak enak. Orang Kantonis bilang msyufuk gitu. Tapi intinya adalah saudara-saudari, kita mudah sekali tersentuh oleh pengalaman sakit seseorang. Karena itulah pengalaman yang tidak mengenakan. Dan saya mengajakmu ketika sahabatmu, temanmu, tetanggamu, saudara-saudarimu yang sedang sakit, minta didoakan, harus didoakan. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang sakit itu segera pulih, segera sembuh, dan bisa beraktivitas kembali. Jangan kemudian ketika kita minta supaya kita mendoakan mereka, kita lupa. Nanti kalau kamu sakit, tidak didoakan loh. Makanya kalau ada yang minta didoakan, harus segera didoakan. Jangan ditunda, jangan malas untuk mereka yang minta doa dari kita. Ya, doanya tidak harus panjang, doa yang sederhana, 1 kali salam Maria atau 3 kali salam Maria, atau 1 kali Bapa kami, 3 salam Maria, 1 kemuliaan. Tapi yang jelas lewat doa itu kita mohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan saudara-saudari, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit itu. Dan kita minta kepada Sang Penyembuh sejati, yaitu Yesus sendiri. Memang kita juga terus berusaha kan, supaya kita segera sembuh. Kita datang kepada dokter di puskesmas, rumah sakit. Kita lihat dokter-dokter ahli. Ya memang segala sesuatu diusahakan ketika kita sedang sakit supaya kita bisa segera sembuh. Tapi tentu kita juga ingat
Kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya menguatkan kita. Dan kita yakin Yesus Sang Penyembuh itu akan senantiasa memberi pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan inilah berita yang mau saya sampaikan melalui Injil hari ini. Di tengah kesibukannya, Yesus tadi kita dengarkan menyembuhkan langsung itu 2 orang. Belum lagi yang tidak tercatat di dalam kisah ini. Pasti banyak sekali orang yang disembuhkan oleh Yesus. Dan kalau kita melihat di mana saja Yesus berada, selalu saja ada orang yang disembuhkan. Dan dalam Injil hari ini 2 orang disembuhkan oleh Yesus. 1, anak perwira yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Yesus. Yesus malah mengatakan, anak ini tidak mati. Anak ini sedang tidur. Dan mereka tertawa semuanya. Hebat. Yesus hebat. Yesusmu hebat. Yesusku hebat. Dia bisa menyembuhkan bahkan orang yang mati, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Kemudian kisah yang kedua, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun menderita. Wow. Kasihan sekali. 12 tahun. Sakitnya konsisten. Tapi dalam hatinya tadi dia mengatakan apa para sahabat? Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka saya akan sembuh. Kata-kata yang sama bisa juga kamu gunakan ketika kamu sakit. Ketika kamu mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupmu. Kau bisa mengatakan, Tuhan, akan kujamah jumbai jubahmu. Maka aku yakin, dengan iman yang kumiliki ini, maka aku akan sembuh. Dan benar terjadi, wanita yang sakit pendarahan itu sembuh. Dan Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pesan yang mau saya sampaikan para sahabat, tidak hanya kita bicara soal kesembuhan, tapi bicara tentang iman. Saya yakin para sahabat punya iman itu. Jagalah iman itu. Peliharalah iman itu. Jangan sembrono dengan yang namanya iman. Iman itu bukan aksesoris. Iman itu bukan hanya status. Iman itu hanya untuk bergaya saja. No. Iman adalah iman dasar bagi kehidupan kita. Dan kalau misalnya tadi saudara-saudari mendengarkan dengan baik kisah yang tadi saya bacakan, iman itu menyelamatkan kita. Itulah sebabnya mengapa kita beriman, mengapa kita percaya. Karena memang iman yang kita miliki pada saat yang istimewa sungguh menyelamatkan kita. Untuk itu para sahabatku, bacalah kembali kisah Injil hari ini tentang 2 orang yang mengalami kesembuhan dan kebangkitan karena kuasa yang diberikan oleh Yesus. Maka bagi para sahabat yang saat ini sedang sakit, saya berjanji akan mendoakan para sahabat. Dan ketika para sahabat diminta untuk mendoakan sahabat-sahabatmu, saudara-saudarimu, harus segera mendoakan.
Atau ketika misalnya para sahabat pada saat ini juga sedang sakit, bacalah Injil hari ini. Belajarlah dari iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan katakanlah kepada Yesus dalam doa, Tuhan, dengan iman yang kumiliki ini, jamahlah segala penyakit yang sedang aku derita saat ini. Dan oleh karena iman kepada Engkau, maka aku akan sembuh. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin memberkatimu satu persatu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup kita pada hari ini dan secara khusus bagi para sahabat yang barangkali sedang sakit, supaya segera disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat senantiasa turun atasmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.